Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Enggalul dan Prabowo. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 257100017. Selamat datang di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku organisasi yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, Bapak Dr. Febrianto. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe ya, agar info-info terkait dengan ilmu pengetahuan, manajemen, bisa kita pahami bersama. Baik. Pernahkah Anda berpikir mengapa dalam suatu organisasi ada kelompok kerja yang kompak, bersemangat, produktif, sementara yang lain justru penuh konflik dan sulit berkembang? Nah, jawabannya ada pada perilaku organisasi, khususnya perilaku kelompok yang melibatkan sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu berdasarkan hasil penelitian terbaru selama 5 tahun terakhir. Sikap kerja adalah bagaimana seseorang menilai pekerjaannya, apakah positif atau negatif. Menurut penelitian Al-Zahrani tahun 2024, sikap positif dalam kelompok dapat menular dan menciptakan kerja sama yang sangat kuat. Sebaliknya, sikap negatif dapat menyebar cepat dan menurunkan semangat tim. Jadi, membangun sikap positif bukan hanya tugas individu, tapi merupakan tanggung jawab kelompok secara keseluruhan. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah energi penggerak dalam diri seseorang. Namun, dalam kelompok, motivasi menjadi kolektif. Vandenbroek dan tim tahun 2021 menemukan bahwa ketika anggota tim merasa memiliki otonomi dan saling mendukung, motivasi intrinsik meningkat sangat tajam. Inilah sebabnya tim yang saling percaya dan saling memberi makna pada pekerjaannya biasanya lebih berprestasi. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan bekerja berpengaruh besar terhadap kinerja kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh Kumar tahun 2024 menyebut bahwa kepuasan yang tinggi tidak hanya membuat individu bahagia, tetapi juga meningkatkan komitmen dan loyalitas tim. Menariknya, rasa puas di tempat kerja juga bisa menular. Ketika satu tim anggota merasa bahagia, suasananya bisa mempengaruhi rekan-rekannya, sehingga itu dirasa sangat penting. Selanjutnya adalah pemimpin. Pemimpin adalah pusat dinamika kelompok. Al-Rojo et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan kinerja dan inovasi dengan cara menginspirasi dan memberdayakan anggota tim yang lainnya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Tran et al. Tahun 2023 menambahkan bahwa kepemimpinan yang melayani atau servant leadership menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam kelompok. Dengan kata lain, pemimpin yang mendengarkan, mendukung, dan memberi ruang justru membuat timnya lebih kuat. Selanjutnya, konflik. Konflik itu tidak selalu buruk. Menurut Kairos et al. Tahun 2023, konflik tugas yang dikelola dengan baik dapat menemukan ide-ide kreatif. Namun, konflik pribadi justru bisa merusak hubungan kerja. Kuncinya adalah kemampuan komunikasi dan manajemen yang baik. Kemudian, pemimpin harus bisa memisahkan antara perbedaan pendapat yang sehat dari konflik personal yang destruktif. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah jiwa dan perilaku kelompok. Dalam penelitian Tedis Bourgail tahun 2024, menemukan bahwa budaya yang terbuka mendukung pembelajaran dan menghargai kesejahteraan. Hal itu akan menghasilkan kelompok kerja yang harmonis dan inovatif. Sebaliknya, budaya yang terlalu kaku dan hierarkis membuat karyawan sulit berkembang. Budaya yang baik bukan hanya ditulis di dinding kantor, tapi harus hidup dalam perilaku sehari-hari anggota organisasi. Kemudian yang ketujuh adalah perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi diperoleh dari banyak hal sikap positif yang menular. Motivasi yang tumbuh bersama, kepuasan yang dijaga, kepemimpinan yang menginspirasi,
konflik yang dikelola dengan bijak, dan budaya organisasi yang kuat. Organisasi yang memahami dan memelihara keenam aspek ini akan memiliki tim yang solid, berdaya saing, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Jangan lupa, perilaku kelompok yang baik dimulai dari diri kita sendiri. Mari ciptakan lingkungan kerja yang penuh kolaborasi, saling percaya, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Oke, untuk jawaban nomor 2 dari soal yang sudah disampaikan sebelumnya, pernahkah Anda berpikir mengapa sebagian organisasi bisa dapat tumbuh dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sementara kelompok yang lain terjebak dalam konflik, kecurangan, dan ketidakpercayaan? Jawabannya terletak pada sikap sumber daya manusianya itu sendiri, dan secara lebih dalam, pada nilai profetik yang menjadi fondasinya. Dalam konteks perilaku organisasi, sikap adalah cerminan nilai dan keyakinan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak di tempat kerja. Robbins and Judge menjelaskan bahwa perilaku organisasi terbentuk dari sikap individu, kelompok, serta budaya lembaga secara menyeluruh. Artinya, organisasi yang sehat lahir dari individu yang memiliki dasar moral yang kuat. Nah, disinilah sikap profetik menjadi penting. Sikap profetik berarti menteladani 4 sifat utama para nabi. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Yang kedua adalah amanah atau bertanggung jawab. Yang ketiga adalah tablik atau komunikatif dan transparan. Serta fatonah yang berarti cerdas dan bijaksana. Nilai-nilai ini bukan sekedar spiritual, tetapi menjadi etika profesional dalam bekerja dan memimpin. Mari kita lihat mengapa nilai profetik begitu penting bagi sumber daya manusia dalam lembaga. Pertama, ia membangun integritas organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Hidayat tahun 2023 menunjukkan bahwa etika profetik meningkatkan reputasi lembaga publik dan menekankan perilaku tidak etis. Kejujuran dan amanah menjadi benteng utama dari korupsi dan manipulasi. Kedua, nilai profetik meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab sosial. Dalam penelitian Azhari tahun 2022 menemukan bahwa karyawan dengan orientasi profetik memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi karena mereka bekerja bukan sekedar mencari penghasilan saja, tetapi juga menjalankan amanah dan ibadah. Ketiga, nilai profetik mengarahkan kepemimpinan moral. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Rohman tahun 2024 menjelaskan bahwa pemimpin profetik tidak hanya mengatur, tetapi memberi teladan, empati, dan rasa adil. Kepemimpinan yang menteladani nilai kenabian menciptakan budaya kerja yang humanis dan penuh dengan makna. Keempat, sikap profetik membangun budaya organisasi yang humanis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alim serta kolega tahun 2021 menyebutkan bahwa budaya profetik mendukung tata kelola yang bersih dan berkelanjutan. Budaya seperti ini membuat lembaga tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan keberkahan. Dengan demikian, sikap profetik adalah fondasi moral bagi perilaku organisasi. Organisasi yang menanamkan nilai sidik, amanah, tablik, dan fatonah akan melahirkan sumber daya manusia yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan. Bukan hanya sukses secara duniawi, tetapi juga bernilai secara spiritual. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri. Bangun kejujuran, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan komunikasi yang tulus dalam bekerja. Para organisasi yang hebat bukan hanya yang kaya prestasi, tetapi juga yang menjunjung nilai profetik dalam setiap langkahnya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.